Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa darat jahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal musirat. Isifanal hujiban ujiyatil ma'ani wa tanadariana khalbiyatil muskilat. Wa khadna minal khata wa zalama anta muwafiqu li amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina yashruna bi ayatillahi tsamanan qalilan ulaika la khalaqu fil akhirah. Famin zalika maka qaul imam. Dalam bab ini menjelaskan beberapa lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang menurut sebagian ulama atau diriwayatkan dari sebagian ulama tentang kemakruhannya padahal tidak makruh. Makanya bab ini sangat urgen untuk dipelajari supaya kita tidak terbujuk dengan perkataan yang batil dan membuat tendensi pada perkara yang batil. Perlu kita ketahui lam anna ahkama syar'i al-khamsata wa ya'lijabanat bi wa ya'lijabuan dua tahrimul karwatu alibakatu la yasbutu syai'un minha illa bidalilin. Bahwa hukum syarak yang banyaknya 5, anna ahkama syar'i al-khamsata, hukum syarak yang banyaknya 5 yaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Tidak akan pernah ada hukum-hukum tersebut, satu pun dari hukum tersebut kecuali dengan dalil. Dan dalil-dalilnya syariat adalah ma'rufah wa adilu syar'i ma'rufah, sudah diketahui Quran, hadis, ijma', qiyas. Karenanya pendapat apapun famala dalila alaihi la yultafatu ilaih, pendapat apapun yang tidak ada dasar dalilnya tidak dihiraukan. Wala yahtaju ila jawabin, dan tidak butuh dijawab. Oh, enggak ada dalilnya kok. Kenapa? Li'anna laysa bi hujjatin wa la yustaghalu bi jawabihi. Kalau itu pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil tidak perlu dijawab karena tidak bisa digunakan hujjah, dan tidak perlu kita menyibukkan diri menjawabnya. Tapi wa ma'a hadza faqad tabaru al ulama fi misli hadza bi dzikri dalilin ala ibdalih. Kadang-kadang ulama masih peduli menjelaskan tentang atau menjelaskan dengan dalil yang atas kebatalan dari pendapat itu. Masih ada ulama yang berkenan terpanggil melakukan penjelasan tentang batilnya perkataan perbuatan tersebut dengan pakai dalil. Wa maksudi biatul muqaddimah annama zakartu anna qailan karahahu tsumma qultu laisa makruhan au hadza batilun au nahu dzalik. Maksud daripada bab ini, kata Imam Nawawi, maksud saya membuat muqaddimah ini bahwa manakala nanti ada orang yang mengatakan, ketika saya katakan ada orang yang mengatakan ini hukumnya makruh, kemudian saya mengatakan tidak makruh, atau ini ada orang mengatakan ini makruh, tapi saya katakan ini pendapat yang batil dan tidak perlu ada dalil dalam membatalkannya. Karena memang tidak ada dalil, ya nggak perlu dicarikan dalil yang membatalkannya. Kenapa? Karena mestinya di dalam menetapkan hukum itu ada dalilnya, bukan barang itu, ada dalilnya. Wa in dzakartuhu kuntu mutabari'an bihi. Kalau ternyata nanti saya sebutkan dalilnya, yaitu hanya karena kepedulian kami begitu saja. Wa inna ma'aqatu hadzal bab liubayyinal khata fi minas shawab. Sedangkan saya menjelaskan di dalam bab ini
karena tujuan saya untuk menjelaskan kekeliruan al-khata' fihi minas shawab, kekeliruan dari kebenaran, supaya ya Allah yughayyara bi halatin man yudafu ilaihi hadzal qaul al-batil, ya Allah yughayyara bi halatin man yudafu ilaihi hadzal qaul al-batil, supaya orang itu tidak berubah pendiriannya setelahnya mendengarkan perkataan yang batil dari ulama yang dinukilnya. Tetap konsis komitmen gak pengaruh. Cuman ilam anni la usamil qailin, kami tidak akan pernah menyebutkan siapa yang mengatakan, karena itu ghibah, karena itu ngerasani. Kita menyebutkan, kita ngerasani tentang haramnya lafaz ini, haramnya menyebutkan seorang yang mengatakan, ketika tidak mengatakan sudah cukup. Jadi kita tidak perlu menyebutkan nama orangnya. Ketika menyebutkan nama orang tersebut, ketika tidak menyebutkan nama orang tersebut sudah cukup. Ilam anila usamil qaulina bi karatihatil alfat li Allah tasqutu jalalatuhum. Kenapa? Supaya keagungannya, kemuliaannya beliau itu tidak jatuh. Kalau sebutkan siapa qailnya, maka kemuliaannya mereka telah jatuh. Wa yusawu adzanu bihim, dan akan menjadi suudzon. Walaisal gharat al-qadah fihim. Tapi maaf, bukan berarti saya tujuannya untuk memaki-maki, untuk menyacatkan mereka, enggak. Wa innamal matlub at-taqdir min aqbalin batilatin nukilat anhum. Tapi yang saya kendaki adalah untuk memberi warning agar supaya menjauhi dari pendapat-pendapat yang batal yang telah dinukil dari mereka. Sawaun nasakhat anhum am lam tasikha, baik itu betul dari mereka atau tidak, pokoknya yang penting perkataan-perkataan hukum-hukum yang nanti disebutkan ini batil, biar tidak diikuti gitu saja. Fa in sakhat lam tuhtaf fi jalalatihim kama urif. Kalau memang betul dari mereka, kemuliaan mereka tidak akan jatuh karena tidak disebutkan. Waqad udhifa ba'du li gharatin sahih, ya kadang ada sebagian lafaz-lafaz itu langsung diidhofahkan kepada beliau karena ada tujuan yang sahih. Bi ayakuna maqalahu muhtamilan fayanduru ghairi fihi. Bayakuna maqala muhtamalan fayanduru ghairi fihi. Fala ala nadharu yukhalifun nadhari fayaqtadidu nadharu biqali hadzal imam as-sabiq ila hadzal hukmi. Jadi contoh yang kata agharat sahih yaitu dawuhnya beliau adalah masih ihtimal, sehingga perlu selain saya untuk mempertimbangkan, barangkali pertimbangannya itu berbeda dengan pertimbangan saya yang akhirnya memperkuat pendapat imam yang telah mengatakan itu. Wa min zalika maka qauli Imam Abu Ja'far An-Nakhasi fi kitabihi Syarhi Asma'illahi Ta'ala an ba'dil ulama. Wa min zalika maka iku tetep saking alfat yang dinukil dari sebagian ulama tentang kemakruhan padahal tidak makruh, ma utawi pendapat utawi lafaz hakau kang nyitaken ing masabal Imam Abu Ja'far An-Nahas fi kitabing dalam kitab Imam Abu Ja'far rupane Syarhu Asma'illahi Ta'ala an ba'dil ulama, annahu temen sunne Imam Abu Ja'far iku kariha sengit sapa itu makruhaken
karroha ngarani makruh sapa si Abu Ja'far ayu kala ento diucapaken apa tasaddaqallahu alaika. Di Syekh Abu Ja'far itu mengatakan makruh kita mengatakan tasaddaqallahu alaika, Allah sedekah kepada engkau. Itu makruh. Alasannya kala sapa Imam Abu Ja'far li anal mutasaddiqat karo temesi wong kang sedekah iku yarju ngarep-ngarep sapa mutasaddiq asawabaing ganjaran. Sebab wong sedekah ngarep-ngarep ganjaran, makanya makruh kita mengatakan Allah bersedekah kepada kita. Itu dinukil, itu yang dikatakan makruh. Kultu jauh sampai ingsun adzal hukmi qata'un syarihun. Hukum yang mengatakan bahwa Allah sedekah, mengucapkan Allah sedekah itu makruh. Ini adalah sangat keliru. Khata'un syarihun wa jahlun qabihun. Bodoh banget. Bodoh wis elek. Wal istidlalu utawi ngalap dalil iku asyaddu. Tok gawe dalil pisan iku asyaddu fasadan. Luwih banget apane kerusakane. Ada nukilan mengatakan bahwa Allah Ta'ala sedekah, mengucapkan Allah Ta'ala bersedekah kepada kita itu hukumnya makruh. Alasannya orang yang sedekah itu mengharapkan pahala. Dijawab oleh Imam Nawawi, ini keliruan yang fatal, kebodohan yang fatal. Dan apalagi menggunakan dalil semacam itu adalah kerusakan yang parah. Kenapa? Waqad sabat lan teman-teman tetap bisa kiki muslimin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu temesine Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi fi qasri salat. Kanjeng Nabi dawuh di dalam masalah qasar salat, yaitu ketika Sayyidina Umar ditanya oleh sahabat, "Ma balun nas yaksurun wa hum bi amalin waqad qala ta'ala la bala junaha alaikum an taksyuru minas salati in khiftum ayyabtinakum wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksyuru minas salati in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru." Wa idza darabtum fil ardi, ketika kamu pergi di bumi, falaysa alaikum junahun an taksyuru minas shalah, tidak apa-apa kamu mengosor salat. In khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru, ketika kamu mendapatkan bahaya atau fitnah. Berarti keseluruhan perginya Rasulullah pada waktu itu sangat tidak aman, sehingga boleh ngosor salat. Nah ini kenapa? Kalau pergi yang diperbolehkan ngosor salat itu kan in khiftum, kalau aman, kalau tidak aman. Sedangkan sekarang waktu aman, kenapa mereka masih ngosor salat? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, askalani ma askalakum maqad sa'altu Rasulullah faqal. Apa yang menjadikan iskal kepada kamu juga menjadikan iskal padaku, dan sudah saya tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan shadaqatun tasaddaqah sadaqallahu biha. Ai utawi oleh ngosor salat dalam keadaan aman iku sedekahun sedekah. Tasedekah kang sedekah sapa Allah biya kelan sedekah alaikum ngatasi sira kabeh, faqbalu sedekatahu, terimalah sedekahnya Allah. Nah dalam dawuh ini jelas Allah Rasulullah mengatakan ini adalah sedekah di mana Allah Taala bersedekah dan terimalah sedekahnya. Kok ngene kok sik makruh? Apa lebih tinggi dari Rasulullah ngono. Niki yang Kanjeng Nabi mau dawuh ngoten kok mengatakan makruh, alasannya Allah mengharapkan pahala. Nah ini khotoun. Termasuk lagi faslun wa min zalika. Lan niku tetep saking mengkono-mengkono makaka mengkono alfat, enek maneh beberapa lafat
ma utawi lafat hakau kang nitakaken ing mas sapa anna khas aidon an hadzal qail sing kunum-kunum wong kang ucapaken enek mana sing ngucapkan al mutaqaddim apa zikru nuturaken qail ngene ku badil ulama ngono ae ora usah disebutkan orangnya annahu karoha anna temesune ba'dun to qail karoha makruhaken sapa qail ayu qala Allahumma a'tikni minan nar. Juga demikian beliau mengatakan makruh mengatakan Allahumma a'tikni minan nar, ya Allah merdekakanlah aku dari neraka. Niku makruh. Alasannya magal sapa sing qail li annahu la yutiku illa man yatlubu sawab. Karena setiap orang memerdekakan itu mengharapkan pahala. Allah tidak pernah mendapatkan pahala, maka makruh kau mengatakan itu. Ya ana kalau nusik kelakuan iku layuk cikura merdeka akan sapa ilaman angin bang yatul bukan nyukri sapa man asawa baing pahala. Imam Nawawi jawab kultu keca sapa ingsun wa dzidakwa utawi kiki ngaku-ngaku makruh wal istidlalan ngalap dalil iku min akbakhil khata. Elek-elek keliru kuwi elek sing elek-elek keliru. Elek-elek keliru parah. Alai dawe anwar angel di sini. Angel tuturane niku bisa. Wa ardalil jahalati lan luweh asor-asore kebodohan. Bodho kuwi asor iki sing bodho sing asore asor. Bodho sing asor iki asor-asore bodho bi ahkam syar'i. Waduh. Lah niki lek cara wong kuno iki ya keras-keras ngoten tapi tidak menyebutkan nama orangnya. Bodohan. Walau zabtu lamun budalan sapa ingsun atatap bau khaliniti ingsun al hadis sahihata ing pira-pira hadis sahih al musyarahata kang den pertelaken bi taqillahi kelawan al musyarahata kang pertelaken bi taqillahi kelan oleh merdekakan Allah taala man syaa man wong sakang ngesaken sapa Allah ing man min khalqi sang makhluke Allah la tol amaka yatine dawa wal kitab taulan kelan dawa mumilan kang bosenaken kalau saya mau meneliti beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang Allah Ta'ala memerdekakan kepada siapa saja yang dikehendaki dari makhluknya, tentu kitab ini akan panjang, bahkan membosankan. Wa dzalika utai mengkono wa dzalika iku hadisi man a'taqa. Iki di antarane. Wa dzalika utai mengkono al hadis as-sahihah. Iku ka hadisi man kaya hadisi hadis pemban manutai sapa niku atako lamun merdekana sapa man raqabatan ing raqabah atako maka merdekana sapa Allah taala bikulli udwin kelapan saben-saben anggota minha saking raqabah udwan ing anggota siji min saking kulli udwin minan nar saking neraka. Allah mengatakan Rasul mengatakan man a'taqa raqabatan a'taqallahu bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar. Bi kulli udwin minha sang raqabah. Ini jadi bi kulli udwin minha sang raqabah udwan ing anggota minhu saking man. Minhu saking man minan nar. Min yaumi arafata saking minan nar. Siapa saja yang merdekakan seorang budak, maka setiap anggotanya budak yang telah maka Allah Ta'ala akan memerdekakan dengan jumlahnya anggotanya budak yang dimerdekakan pada anggotanya orang yang memerdekakan. Merdekakan gigi akan dimerdekakan giginya dari neraka. Dia siapa saja yang memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan anggotanya orang yang memerdekakan tersebut dari neraka sebanyak
anggotanya budak yang dimerdekakan. Iki diantarane kok ngono kok makruh ngono lho kok makruh. Wa minhu diantarane maneh amin zalika lan iku tetes ngasing alfat kaulu ba'dihim yukra wa yuqala af'alu kaza ala ismillah. Saya melakukan semacam ini atas nama Allah niku makruh. Wa min zalika qaulu ba'dihim yukra wa yaqula af'alu kaza ala ismillah li anna ismal quratu musina asmani Allah subhanahu wa taala ala kulli syai'in. Iku ala kulli syai'in ing atase sakabehane suci karena asmane Allah pada segala sesuatu. Qala al-qadiyat wa ghairuhu. Qala qadiyat wa ghairuhu. Qadiyat ngatakan hadzal qaul iku ghalatun. Qala dawu sapa qadiyat wa ghairuhu hadzal qaul iku ghalatun. Waqat sabatal hadis sahihah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi bil udhiyah izbahu ala ismillah. Isbahu padha nyembelih sira kabeh ala ismillah. Ing atase asmane Allah taala ail qailin bismillah. Tegese ala ismillah niku kali ngucap asma Allah. Wa min zalika fasluna min zalika ma utawi hadis min khalika mau lafat rawahu kang ditaken ing masapan khas Abi Bakr Muhammad bin Yahya qol sapa sih Abi Bakr Muhammad bin Yahya wakana lan ana sapa sih Abi Bakr niku minal fuqaha al-udaba al-udaba al-ulama fuqaha al-udaba kang mulang adab al-ulama kang ulama. Qala la taqul jama Allah bainana fi mustaqori rahmatih wa rahmatullah ausa'u min ayakuna laha qarar. Beliau mengatakan jangan sekali-kali kau mengatakan jama Allah bainana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita fi mustaqori rahmati dalam tetapi rahmati Allah. Karena apa? Rahmatullahi makauti rahmati Allah iku ausa'u luwih jembar min ayakuna saking yen to ana apa nyayakuna yen ana iku la tetepeti rahmat apa qararun. Qala sabaqatil khiyat sapa si qail kala ngucap sapa si qail gini ku niku Abi Bakr Muhammad bin Yahya wala taqul irhamna yarham bi rahmatika. Saya mengatakan irhamna bi rahmatika. Ya Allah rahmatilah aku dengan rahmatmu. Gak boleh mengatakan semacam itu. Kultu kata menjawab sapa ingsun. Lanak lamu ra ngerti ingsun lima maring perkara kala kang ngendika sapa si Abi Bakrin ing ma bilabdaini dalam lafaz loro hujatan yang hujah. Saya tidak pernah melihat kemakruhan apa yang di dua lafaz yang disebutkan oleh Abi Bakrin tersebut punya hujah. Yakni satu, larangan mengucapkan sama Allah bainana fi mustaqori rahmati dengan larangan mengucapkan irhamna bi rahmatik. Ini saya tidak pernah melihat ada dalilnya, kayak dasari. Wala dalilan ra dalikul maujud lahu kadima qalahu bima ing dalam perkara zakaro kang nuturaken sapa qail ing mah gak enek dalile. Karena fa iqala fa ina muradal qail maka temestune perkara kang den karepaken wong kang ucapan fi mustaqir rahmah iku al jannah, tempat rahmat itu tera surga. Wa makna uta maknane mustaqir rahmah iku jamaah muga-muga ngumpulna sapa Allah bainana bil jannah alati kang ya kang tawi alati ku darul qaror. Desane tetep wa darul muqamati lan dalasane mukim.
wa mahalul istiqrar lan panggonane tetepi wa inna ma yadkhulu angin bestine manjing ing jannah sapa adakhilun pira-pira kang manjing bi rahmatillah sedangkan orang-orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah bukan karena amal summa man taqalaha monggo kari-kari utawi monggo kari-kari utawi niku lho utawi kari-kari te wong dakhala kang manjing sapa ing nariku sakara kang manjing sapa man ing jannah semaman monggo kari-kari utawi wong dakhala kang manjing sapa man ing jannah iku sakara netepi sapa man ing dalam jannah abadan siapa yang masuk di surga akan tetap selama-lamanya tidak pernah keluar dari surga wa aminah lan aman sapaman al khawatis yang berpera kasus kang terjadi wal akdar lan pira-pira reget wa inna mahasolang bisane hasil kediman apa zalika wa inna mahasolang bisane hasil kediman takolaha apa zalika mengkono-mengkono niku lho jenenge istakara wa aminah wa aman iku bi rahmatillah iklan rahmati Allah baka ana kaya den kelakuan iku yakulu ngucap sapa wong ijma' baina nabi mustaqarin tanaluhu bi rahmatika ijma' kula aturi ngumpulaken tuan bainana ing dalam antarané kita bi mustaqarin ing dalam kon tetep nanaluhu kang merkala sapa ingsun ing mustaqar bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan yang dimaksud mustaqar adalah surga. Allah alam syawab al-fatihah.